Bab 1592. Saat ini sudah malam dan memang ada orang yang berjaga. Namun, gerakan beberapa orang ini sangat cepat sehingga dalam sekejap saja mereka sudah tiba di depan tenda besar. Antares membuat sebuah lubang di tenda besar itu menggunakan pisau. Setelah memastikan Prabu memang ada di dalam tenda besar itu, dia melambaikan tangannya kepada beberapa orang di belakangnya dan berbisik, "Ayo mulai." Tanpa ragu-ragu, semuanya langsung memasuki tenda besar itu. Sementara itu, Prabu yang sedang duduk di dalam tenda besar tiba-tiba membuka matanya, lalu secara refleks mengeluarkan sebuah pedang dari belakangnya dan bangkit berdiri sambil menatap beberapa orang yang masuk itu. "Siapa kalian? Berani-beraninya menyelinap masuk ke dalam tendaku. Kalian cari mati ya?" Semua orang saling memandang sebentar dan tidak memedulikan perkataan Prabu. Setelah itu, mereka langsung menyerang ke arahnya dengan cepat, jelas siap untuk merenggut nyawanya. "Pengawal!" Setelah berteriak, Prabu segera bersiap untuk melawan dengan pisaunya. Sementara itu, Antares yang berada di belakang beberapa orang itu memegang bahu Prabu sambil tersenyum sini dan berkata dengan nada dingin, "Prabu, hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun kamu punya 3 kepala dan 6 tangan pun, jangan berharap hari ini bisa keluar hidup-hidup dari tenda ini. 2 tangan sulit untuk menandingi 4 tangan. Hanya dengan pertarungan yang singkat saja, Prabu sudah kalah. Jika bukan karena pasukan yang berada di luar tenda menerima kabar dan segera masuk ke dalam tenda untuk membantunya, saat ini dia mungkin sudah kehilangan nyawanya." Meskipun begitu, tubuh Prabu tetap dipenuhi dengan luka yang berdarah. "Bunuh mereka semua. Pantas saja Isan belum juga memimpin pasukannya menyerang kita, ternyata dia ingin menggunakan trik kotor seperti ini untuk menghadapiku. Sayangnya, trik kotor ini nggak bisa mencelakaiku. Jangan lupa, aku juga seorang jenderal yang sering berperang di medan perang. Jadi, aku sangat berbahaya dan tajam." Para pasukan yang masuk itu segera mengambil senjata mereka dan menyerang orang-orang dari Sekte Gunung. Melihat situasinya berubah, Antares juga tidak menunda-nunda waktunya lagi. Dia segera bangkit dan dalam sekejap saja sudah berada di hadapan Prabu. Kecepatannya sangat luar biasa. Saat pedang di tangan Antares hampir menembus jantungnya, Prabu menyipitkan matanya dan tidak sempat untuk menghentikan serangan itu. Kecepatan Antares sungguh luar biasa. Bukan hanya gerakannya yang cepat, bahkan kecepatan pedang Antares juga jauh melampaui batasan manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangan itu? Orang yang akan mati lebih dulu itu harusnya kamu. Setelah mengatakan itu, Antares sudah bersiap untuk membunuh Prabu, namun, saat sudah tersisa 1 sentimeter lagi jarak antara pedangnya dengan jantung Prabu, semua orang tiba-tiba mendengar suara retakan di telinga mereka, lalu tangannya terasa sakit dan pedang di tangannya juga ikut bergetar. Dia secara refleks melepaskan genggamannya dan pedang di tangannya terjatuh ke tanah. Situasinya sekali lagi berubah. Semua orang segera memandang ke arah datangnya suara dan melihat ada seorang pria yang keluar dari belakang tenda sambil memegang sebuah senapan yang masih mengeluarkan asap di tangannya. Siapa lagi pria itu selain Wira? "Wira, sepertinya kamu sungguh beruntung. Kalau kamu nggak membantuku, sekarang aku mungkin sudah mati." Prabu buru-buru berlari ke belakang Wira dan segera mengucapkan terima kasih. "Kamu adalah Wira,